Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 mata kuliah Bahasa Arab yang beranggotakan Syarifah Kamila, Tia Putri, Yulianisa, dan Zahra Mufidah yang akan membacakan makalah kami yang berjudul Mu'rab dan Mabni. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu Mu'rab. Mu'rab yang berubah adalah kelompok kata yang bisa berubah keadaan huruf akhirnya tergantung kedudukan kata tersebut. Kata dalam bahasa Arab terdiri dari 3 kelompok, yaitu kata benda ismun, kata kerja fi'lun, dan kata depan harfun. Dari ketiga kelompok kata tersebut, ada satu kelompok kata yang tidak dapat berubah sama sekali akhirnya, yaitu huruf harfun. Sedangkan 2 di antaranya ada sebagian bentuk katanya yang dapat berubah akhirnya dan sebagian yang lain tidak dapat berubah akhirnya, yaitu isim ismun dan fi'il fi'lun. Penjelasan yang kedua yaitu ada isim mu'rab. Isim mu'rab terbagi menjadi 2. Yang pertama ada perubahan harokat, yang kedua ada perubahan huruf. Perubahan harokat terbagi menjadi 3, yaitu ada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Kalau perubahan huruf itu terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama ada isim mustasna, yang kedua jamak muzakkar salim, yang ketiga isim yang 5. Adapun contoh perubahan harokat, yang pertama ada isim mufrad, contoh rafanya najahat tolibu, contoh nasabnya qara'at tolibul kitaba, contoh zirnya wasaltu ilal baiti. Yang kedua jamak taksir, contoh rafanya qamar rijalu, contoh nasabnya syarahal mudarrisud durusa, contoh jirnya dhahabat tullabu ilal jami'ati. Yang ketiga ada jamak muannas salim, contoh rafanya hadarat mudarrisatu, contoh nasabnya ra'aitul mumarridati, contoh jarnya marartu bil muslimati. Adapun contoh perubahan huruf, yang pertama ada isim mustasna, contoh rafanya najahat tolibani, contoh nasabnya qabiltul mudarrisaini, contoh jarnya qara'tu alal kitabaini. Yang kedua ada jamak muzakkar salim, contoh rafanya hadaral muhandisuna, contoh nasabnya ra'aitu muslimina. Yang ketiga contoh jarnya qabiltu ma'al muhandisina. Yang ketiga ada isim yang 5, contoh rafanya itu ja'a abuka, contoh nasabnya qabilna abaika, contoh jarnya marartu bi akhika. Fi'il mu'rab. Fi'il yang mu'rab hanya ada satu bentuk, yaitu hanya bentuk fi'il mudhari', kecuali domir. Dari fi'il marfu', contohnya yaktubu Muhammadun ad-darsa, Muhammad mencatat pelajaran. Dari fi'il mansub, contohnya lan yaktuba Muhammadun ad-darsa, Muhammad tidak akan mencatat pelajaran. Dari fi'il majzum, lam yaktub Muhammadun ad-darsa, Muhammad tidak mencatat pelajaran. Selanjutnya ada tentang mabni. Pengertian mabni yaitu yang tidak berubah. Kelompok kata yang tidak berubah akhirnya sama sekali. Kata-kata yang mabni dalam bahasa Arab tersebar pada 3 kelompok kata secara umum, yaitu isim, fiil, dan huruf. Nah, isim yang mabni di sini yang pertama ada isim domir atau kata ganti, yaitu contohnya dari domir huwa sampai nahnu. Yang kedua ada isim isyarah. Di sini ada hadza, haulai,
hadhihi, haulai, dzalika, ulaika, tilka, ulaika, huna, dan hunalika. Kemudian yang ketiga ada isim mausul atau kata penghubung. Sini ada alladzi, alladzina, allati, allati, allai, maman. Nah, contoh yang di sini yang diambil adalah alladzi. Ja'al mudarrisul ladzi yadrusul fiqha. Telah datang guru yang mengajar fikih. Kemudian ada isim istifham atau kata tanya. Nah, contohnya yang pertama adalah man ismuka. Siapa namamu? Yang dimaksud dengan isim istifham di sini adalah mannya. Kemudian contoh yang kedua, kaifa haluka? Bagaimana kabarmu? Nah, yang dimaksud dengan contoh isim istifham adalah kaifanya. Kemudian yang ketiga, madza taktubu? Apa yang kau tulis? Di sini yang dimaksud dengan isim istifhamnya adalah madza. Terus yang kelima ada isim dzaraf atau kata keterangan. Di sini contoh pertamanya ada aku mu'amamal babi, yang artinya saya berdiri di depan pintu. Yang dimaksud dengan isim dzaraf atau kata keterangan yang di sini adalah amama, yaitu keterangan pada tempat. Kemudian contoh yang kedua adalah wulidtu yaumul jum'ati, saya lahir pada hari Jumat. Yang dimaksud dengan isim dzaraf atau kata keterangan di sini adalah yaumu, yaitu hari. Kemudian ada fi'il yang mabni. Pertama, semua fi'il mabni, mulai dari dhamir huwa sampai nahnu. Contohnya, kataba Muhammadun ar-risalah. Ma kataba Muhammadun ar-risalah. Di sini dapat kita ketahui bahwa dari contoh kedua, harokat terakhir pada kata kataba tidak berubah, padahal didahului oleh ma. Yang kedua, fi'il amr. Contohnya, ya akhi uktub hadzal darsa. Yang artinya, wahai saudaraku, tulislah pelajaran ini. Yang ketiga, fi'il mudhari pada dhamir hunna dan antunna. Contohnya pada dhamir hunna, al-muslimatu yaktubna ar-risalah. Contoh pada antunna, atas ma'anna al-adhan. Kemudian huruf mabni. Huruf merupakan kelompok kata yang seluruhnya mabni atau tidak berubah sama sekali. Seluruh huruf seperti huruf jar atau huruf athof akan selalu dalam keadaan tetap. Misalkan huruf athof wa selalu dalam bentuk wa dan tidak mungkin ditemukan dalam bentuk wi atau wu. Seperti halnya huruf jar ala tidak mungkin ditemukan dalam bentuk ali, aliyun atau aliyan. Oke, itulah penjelasan mu'rab dan mabni dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian. Terima kasih, semoga bermanfaat.